Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Yuwafi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya mengambil jurusan psikologi dan kali ini saya akan menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW berdasarkan dengan tugas UTS dari Bapak dosen. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi, ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abroha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram 571 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Setelah kelahiran Nabi, istana Kisroh yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur, maka diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari seorang ayah bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan. Saat singgah di keluarga istrinya di kota Yasrib, Abdullah jatuh sakit dan kemudian wafat di kota tersebut. Nabi pun lahir tanpa seorang ayah di sampingnya. Lanjut di usia 4 tahun, suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain-main bersama beberapa orang anak, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril merangkuh Rasulullah SAW dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah dengan berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Selanjutnya malaikat Jibril mencuci hari Rasulullah dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain ketika bermain bersama Rasulullah pergi menemui ibu mereka dengan berseru, "Muhammad dibunuh." Setelah itu, mereka pun mendatangi Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah yang pusat pasi. Menurut hadis riwayat Muslim. Mengutip pada buku yang berjudul Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Uwais Inspirasi Indonesia, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW terjadi ketika Nabi SAW berusia 4 atau lebih. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, pada diri Halimah dan suaminya muncul kecemasan jika nanti terjadi lagi peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad ketika berusia lebih dari 4 tahun diserahkan kepada ibunya di kota Mekah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelahan dada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abdul Karim dengan judul Sejarah Terlengkap Nabi Muhammad SAW, tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menyucikan hati Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, kehidupan Rasulullah selalu bersih, berakhlak mulia, dan disukai oleh orang lain. Ketika masih anak-anak, malaikat Jibril membelah dada beliau tepat di sisi yang menjadi objek setan dalam kalbu dikeluarkan, sehingga beliau hidup dengan hati yang suci dan bersih. Kemudian, pada peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang kedua adalah ketika beliau berumur 10 tahun. Tujuan dari peristiwa yang kedua ini adalah untuk menjadikan beliau sebagai manusia yang sempurna dari suri teladan seluruh dunia. Begitulah keadaan Rasulullah SAW. Sesuai dengan pengakuan Aminah, katanya, "Demi Allah, setan tidak akan berhasil menembusnya. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehidupan jahiliyah yang berlangsung di sekitarnya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin dari penduduk kota Mekah." Nabi Muhammad SAW pun sering pergi ke Gua Hira.
Di sana beliau beribadah dan berpikir sehingga menambah kebajikan dalam dirinya dan menguatkan semangat keimanannya. Pada saat usia 6 tahun, ibunya mengajak ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang di Abwa yang terletak di antara Makkah dan Yasrib, Aminah jatuh sakit. Di tempat itu pula Aminah wafat dan pulang dalam keadaan yatim piatu. Tanpa ayah dan ibu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya pada usia 8 tahun, Abdul Muthalib. Namun, Abdul Muthalib hanya bisa merawatnya selama 2 tahun, hingga ia tutup usia pada 578 Masehi. Setelah ditinggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib yang juga merupakan ayah dari Ali. Bersama dengan Abu Thalib, Nabi belajar tentang berdagang. Nabi kerap diajak pergi berdagang ke berbagai daerah. Selain berdagang, Nabi juga diajak menggembala kambing. Suatu ketika, Abu Thalib merasa bahwa Muhammad sudah cukup umur untuk diajak berdagang ke Syam. Saat itu usia Muhammad telah mencapai 12 tahun. Memang awalnya Abu Thalib sedikit ragu karena perjalanan itu sangat jauh dan penuh dengan pasir. Sampai akhirnya Muhammad sendiri yang menyatakan untuk sanggup dan rela untuk ikut dengan pamannya ke Syam. Dari situlah keyakinan Abi Thalib untuk mengajak Muhammad sudah didasarkan atas kesiapannya diri sendiri. Maka akhirnya pergilah mereka berdua bersama kafilah dagang ke Syam. Meski terbilang perjalanan jauh dan sulit, tapi semuanya berjalan lancar. Ketika sampai di perbatasan Syam, tepatnya di sekitar Bushra, Abu Thalib bersama Muhammad singgah di rumah seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro. Pendeta ini dikenal saleh karena rajin menekuni kitabnya dan belajar kepada ahli ibadah. Begitu melihat Muhammad bersama Abu Thalib, Bahira langsung mengenali ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Muhammad. Ketika Muhammad menginjak usia 20 tahun, di Makkah terjadi peristiwa Harbul Fijar, peperangan Fijar. Perang yang meletup antara kabilah Quraisy bernama Bani Kinanah melawan Qais dan Ailan. Beliau pun untuk pertama kalinya ikut berperang dengan paman-pamannya dan menyiapkan anak panah untuk mereka. Perang ini terjadi di pasar Ukash antara Kinanah dan Quraisy. Setelah dewasa, tepatnya saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Usia Siti Khadijah pada saat menikah dengan Nabi Muhammad terpaut 15 tahun lebih tua. Menurut riwayat yang masyhur, Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad pada usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah masih berusia 25 tahun. Sebagaimana diceritakan dalam buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizm Ayyizid. Dalam nilai-nilai pendidikan Islam, dalam kisah istri-istri Nabi Muhammad SAW karya Herwanti dan Sutarman dikatakan, Siti Khadijah merupakan seorang wanita di kalangan Quraisy dengan status janda. Pada pernikahan sebelumnya, Siti Khadijah menikah dengan Abu Hala bin Nabasi al-Tamimi. Ia dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun kebahagiaan itu sirna karena suaminya meninggal dunia. Setelah kepergian suaminya, Siti Khadijah akhirnya menikah kembali dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Ma'zumi, tapi tidak begitu lama karena berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Siti Khadijah tidak menikah lagi untuk beberapa tahun. Hingga pada akhirnya ia menikah dengan Rasulullah SAW. Pernikahan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad yang berbeda usia cukup jauh ini tidak membuat mereka terbebani atau malu dengan yang lain, karena dalam hati mereka ada hati yang bagaikan sutra yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan akhlak yang mulia. Siti Khadijah dan Rasulullah SAW dikaruniai putra dan putri, diantaranya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sementara itu, 2 orang putra Nabi Muhammad dan Siti Khadijah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Qasim dan Abdullah. Sosok Siti Khadijah dan kisah cintanya pada Rasulullah SAW. Masih di dalam buku yang sama dijelaskan bahwa Siti Khadijah merupakan sosok istri yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Ia bahkan rela berkorban untuk membela agama Allah, sekaligus menjadi orang pertama yang percaya kepada suaminya, seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga beriman kepada apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad. Ia adalah wanita Quraisy pertama yang masuk Islam.
Khadijah binti Khuwailid, seorang istri yang memiliki gelar Ummul Mukminin pertama. Pengorbanan yang ia berikan kepada Islam tidak hanya harta, melainkan jiwa dan raganya pula. Merangkum dari buku dakwah Rasulullah Sejarah dan Problematika karya Yunan Yusuf dan buku Fatimah Zahra biografi kehidupan dan perjuangannya karya Bakir Syarif Quraisy. Dalam pernikahan pertamanya ini, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan manapun. Baru setelah istri pertama beliau wafat, Rasulullah menikah dengan perempuan lain. Dikisahkan pula bahwa Siti Khadijah mempersembahkan seluruh kekayaannya demi Islam hingga tidak tersisa apapun, hingga membuatnya jatuh miskin sampai tidak memiliki sebuah tikar untuk alas duduk sekalipun di rumahnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat khusus bagi Siti Khadijah. Allah menganugerahinya sebuah istana surga tertinggi. Istana surga ini merupakan istana tertinggi jika dibandingkan dengan istana surga untuk hamba-hambanya yang saleh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada surga gaduh di dalamnya dan tidak ada rasa letih." Al-Mahur Amili dalam Al-Munzumah berkata, di surga ada sebuah rumah dari mutiara yang tidak ada suara gaduh di dalamnya dan tidak ada rasa letih. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memberikan kasih sayang istimewa kepada Siti Khadijah. Beliau mencintai Siti Khadijah dengan ikhlas. Mengenai hal ini, Aisyah radhiyallahu an berkata, "Setiap kali Rasulullah SAW berada di rumahku, beliau tidak mungkin akan keluar rumah tanpa terlebih dahulu mengingat Khadijah dengan memuji dan menyanjungnya. Suatu hari ketika ia melakukan hal itu, beliau berkata dengan marah, 'Bukankah ia tak lebih dari perempuan tua sedangkan Allah telah memberikan yang lebih baik kepadamu?' Setelah itu, Rasulullah menjadi sangat kecewa hingga rambut bagian depan kepalanya bergetar karena marah dan berkata, 'Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan yang lebih baik darinya kepadaku. Dia beriman kepadaku sementara orang lain tak menerimaku. Dia mendukungku dengan seluruh hartanya sementara masyarakat menyampingkan aku dan Allah menganugerahkan keturunan kepadaku sementara aku tidak memilikinya dari istri-istriku yang lain.'" Menurut Munawwir Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad dan beliau dimakamkan di kota Mekah. Memasuki usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW merenovasi Ka'bah bersama orang-orang Quraisy. Renovasi harus dilakukan untuk menjaga kelestarian Ka'bah yang sudah sangat tua umurnya semenjak zaman Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Setelah banjir besar yang melanda Mekah sehingga mengenangi Masjid Haram, orang-orang Quraisy khawatir suatu waktu Ka'bah bisa roboh. Oleh sebab itu, bangunannya harus diganti dengan yang lebih kokoh. Maka bangunan lama setinggi 4,5 meter tanpa atap dirobohkan diganti dengan bangunan baru yang lebih tinggi. Tinggi bangunan baru mencapai lebih kurang 11 meter. Pintu Ka'bah ditinggikan 2 meter agar tidak mudah dimasuki kecuali oleh orang-orang tertentu yang diperbolehkan. Pintu Ka'bah yang tadinya 2 ditutup 1 sehingga tersisa 1 saja. Para pemuka Quraisy sudah sepakat hanya menggunakan uang yang baik saja untuk membiayai renovasi Ka'bah. Uang hasil kezaliman dan hasil jual beli riba tidak boleh dipakai untuk mendanai renovasi Ka'bah. Ternyata mereka kesulitan untuk mengumpulkan batu bata untuk membangun kembali seluas bangunan asli. Oleh sebab itu, bagian utara lebih kurang 6 hasta hanya dibangun rendah saja, setinggi pinggang orang dewasa yang kemudian disebut Hijr Ismail. Sehingga Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Tatkala akan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, terjadi perselisihan. Masing-masing suku mengklaim lebih berhak dari suku yang lain untuk meletakkannya. Hampir saja perselisihan itu menimbulkan pertumbuhan darah di tanah suci. Untunglah ada usul dari Abu Umayyah Ibnul Maghfirah Al-Makhzumi untuk mengatasi perselisihan itu. Yang diberi kepercayaan meletakkan batu mulia itu adalah orang yang pertama memasuki masjid. Dan ternyata yang pertama memasuki masjid adalah Muhammad. Mengetahui Muhammad yang mereka juluki Al-Amin yang akan meletakkannya, mereka semua setuju. Maka Muhammad meminta dibentangkan sehelai kain. Ditaruhlah Hajar Aswad ke atas kain itu.
Lalu dia minta perwakilan semua suku untuk memegang bersama-sama ujung kain dan menggotong Hajar Aswad ke dekat tempatnya. Setelah itu Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempatnya semula. Dengan cara yang bijaksana itu, semua suku merasa puas karena tidak ada yang diperlakukan lebih dari yang lainnya. Bangunan Ka'bah seperti itu tidak pernah diroboh lagi. Setelah Fathu Mekah, Nabi pernah menyatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, dulu kaummu kekurangan batu bata sehingga sebagian bangunannya tidak ditinggikan. Kalau aku tidak ingin dikatakan mereka merubah bentuk Ka'bah, tentu aku akan bangun kembali seperti semula." Berdasarkan itu, pemerintahan manapun yang berkuasa tidak pernah meninggikan kembali Hijr Ismail seperti semula. Cuma diingatkan bagi yang tawaf tidak boleh mengelilingi Ka'bah dalam Hijr Ismail, harus dari luarnya karena kalau dari dalam dianggap tidak cukup satu putaran. Menjelang beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mulai 3 tahun menjelang beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad setiap bulan Ramadan selama sebulan penuh mengasingkan diri di Gua Hiro di atas Jabal Nur. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tahannuts. Beliau tidak pernah suka melihat kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya. Oleh sebab itu beliau tidak pernah mengikutinya. Begitu juga beliau sangat gelisah melihat ketidakadilan serta kezaliman yang dilakukan oleh para pembesar dan penguasa Mekah. Tapi beliau tidak bisa dan tidak tahu mau berbuat apa. Oleh sebab itu beliau lebih banyak menghindar. Untuk menenangkan diri dan merenung, beliau menyepi di atas Jabal Nur di sebuah gua yang tidak besar, hanya cukup untuk duduk seorang diri. Sebuah perbekalan, beliau membawa roti dan air minum saja. Kalau perbekalan habis, beliau pulang ke rumah mengambil bekal yang harus atau Khadijah mengirim utusan mengantarkan sampai ke kaki bukit. Jarak dari rumah beliau ke Jabal Nur tersebut lebih kurang 6 km. Sampai suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri bercerita, pada malam itu Jibril datang mendekapku sampai aku kepayahan. Kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kembali mendekapku sampai aku kepayahan. Kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kembali mendekapku untuk yang ketiga kalinya sampai aku kepayahan, kemudian melepaskanku dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang memiliki makna, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan pada saat menerima wahyu tersebut, Nabi masih berusia 40 tahun. Dilanjut di usia 41-43, disitulah dakwah secara rahasia sembunyi-sembunyi dimulai. Strategi dakwah pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah dengan tujuan agar masyarakat bangsa Arab meninggalkan kejahiliannya yang telah dilakukan baik pada bidang agama, moral, maupun hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang telah disampaikan kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sendiri memiliki strategi bagaimana beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun strategi yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah agar tercapainya dakwah tersebut adalah sebagai berikut. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pada waktu Nabi Muhammad dalam menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi tidak langsung mensyiarkan Islam. Namun setelah turun wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan syiar Islam, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka mulailah Nabi Muhammad melakukan dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Fase ini merupakan fase dakwah dengan cara Nabi Muhammad mengajak keluarga dan para sahabat dekatnya, seperti Siti Khadijah yang bersatu sebagai istri Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam di hadapan suaminya. Sehingga ialah orang pertama masuk Islam
Kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad yang tinggal serumah dengan beliau. Setelah itu barulah Zaid bin Haritha, seorang budak yang dimerdekakan oleh Khadijah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga bercerita kepada teman dekatnya Abu Bakar, sahabat yang selalu setia mendampingi beliau baik suka maupun duka. Ia pun beriman tanpa keraguan. Kemudian Abu Bakar juga berdakwah kepada teman-teman dekatnya sehingga bertambah yang masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Quraish, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Termasuk yang masuk Islam pada saat itu adalah Ummu Aiman. Beliau merupakan pengasuh Rasulullah pada waktu kecil. Mereka lah orang-orang yang pertama masuk Islam pada fase sembunyi-sembunyi ini yang dikenal dengan sebutan As-Sabiquna Awwalun, yaitu pemeluk Islam generasi awal. Fase dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama lebih kurang 3 tahun. Adapun strategi yang dilakukan oleh Muhammad dalam berdakwah selama fase sembunyi-sembunyi ini dilakukan mulai di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Mengapa di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dilakukannya? Mengapa di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dilakukannya? Pertama, karena tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Arqam berada di dekat Bukit Shofa, tempat yang selalu ramai sehingga aktivitas yang berjalan atau berlangsung di daerah tersebut tidak menimbulkan kecurigaan bagi siapapun. Tentu hal ini juga menyebabkan tidak ada yang curiga terhadap orang yang datang ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dan mengadakan pertemuan di sana. Kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam adalah musuh Nabi Muhammad SAW dari Bani Mahzu yang sangat menentang dakwah yang dilakukan Nabi, sehingga mereka melakukan dakwah tepat di jantung musuh. Tentu hal ini tidak akan terduga oleh siapapun bahwa Nabi Muhammad melakukan dakwah Islam pada tempat tersebut, sehingga akhirnya tercapai tujuan Rasulullah untuk menyampaikan dan memberikan pelajaran kepada para sahabat, mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan keimanan dan tauhid serta beriman dengan hari akhir. Dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat masa kenabian, Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah beliau, dan ini mulai dilakukan secara terang-terangan di tempat-tempat orang berkumpul, bahkan di Ka'bah sekalipun. Hal ini beliau lakukan setelah datang perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hijr 94 agar melanjutkan dakwah beliau bukan hanya secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Dakwah terang-terangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah justru mendatangkan dan menimbulkan kebencian bagi orang-orang kafir terhadap apa yang dibawa dan disampaikan oleh Muhammad. Maka dilakukanlah penyiksaan terhadap orang-orang yang lemah, di antaranya adalah terhadap keluarga Yasir dan putranya Ammar dan istrinya Sumayyah yang akhirnya menjadi wanita yang mati syahid. Tantangan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Tantangan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam berdakwah yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, maka mulai timbul tantangan demi tantangan. Tantangan yang dihadapi mulai dari yang bentuk dan sifat lunak, dan bahkan ada yang sifat keras dengan cara menyakiti, menyiksa, dan melakukan pemboikatan terhadap Muhammad beserta kaum muslimin. Adapun tentang tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam berdakwah, diantaranya adalah tantangan yang sifatnya halus atau bersifat lunak, yaitu seperti pemimpin kaum Quraisy mendatangi Nabi Muhammad secara langsung maupun mendatangi paman beliau Abu Thalib. Kaum Nabi Muhammad SAW juga mendapat bujukan berupa harta, kedudukan, dan bujukan wanita. Kaum kafir Quraisy mengutus utusannya yaitu Utbah bin Rabi'ah untuk merayu dan bernegosiasi pada Nabi Muhammad dengan menjanjikan berapapun harta yang diinginkan Nabi. Mereka juga membujuk Nabi untuk dijadikan raja, serta diiming-imingi dengan wanita asalkan Muhammad mau untuk menghentikan dakwanya. Tapi hal demikian rayuan dan bujukan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Muhammad. Bujukan lainnya yaitu dengan menawarkan pertukaran sesembahan. Maksudnya kaum kafir
Quraisy menawarkan supaya Nabi Muhammad mau menyembah Latta dan Uzza untuk beberapa hari. Kemudian mereka akan bersedia menyembah Allah. Namun hal ini tetap ditentang oleh Nabi Muhammad melalui firman Allah dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-3. Begitu teguhnya Rasulullah melakukan dakwah sehingga beliau mengatakan, "Seandainya matahari berada dalam genggaman tangan kananku dan rembulan berada dalam genggaman tangan kiriku, maka hal ini tidak akan bisa memberhentikan aku dalam berdakwah karenanya." Karena bujukan langsung terhadap Nabi tidak berhasil, maka kaum pemimpin kafir mengunjungi paman Nabi Muhammad SAW, Abi Thalib. Mereka meminta kepada Abi Thalib agar bersedia mengganti Rasulullah dengan pemuda yang lebih gagah dan ganteng, asalkan paman Nabi mau menyuruh Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwanya, serta tidak berusaha menghalangi kaum Quraisy dalam membunuh Muhammad. Hal ini ditentang dengan keras oleh Abu Thalib. Karena bujukan secara ulang tidak berhasil dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya mereka mulai melakukan tindakan kekerasan. Tantangan yang bersifat keras setelah dengan berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk Rasulullah agar menghentikan dakwanya namun tidak juga berhasil, akhirnya dilakukan upaya kekerasan terhadap Nabi dan umat Islam. Adapun tantangan yang dihadapi adalah Nabi Muhammad menghadapi penghinaan, ancaman, dan penyiksaan. Nabi Muhammad dihina dengan panggilan orang gila, bahkan disebut sebagai tukang sihir. Bahkan bukan hanya itu, tetapi beliau pernah dilempari dengan kotoran. Mereka juga berusaha mencelakai Muhammad dengan cara meletakkan benda-benda yang berbahaya di depan rumah. Nabi Muhammad tetap sabar dan tidak membalas perbuatannya mereka. Bentuk tantangan lainnya yaitu penyiksaan terhadap umat muslim seperti yang dilakukan terhadap Bilal. Ia dijemur sampai dilempari batu di bawah terik matahari. Bahkan Bilal juga mendapat penyiksaan dengan dicambuk dan ditimpakan batu yang sangat besar pada tubuh Bilal. Kemudian oleh Abu Bakar diselamatkan Bilal dengan membeli Bilal pada tuannya dengan harga sangat tinggi. Penyiksaan juga dirasakan oleh ayah serta ibu Ammar bin Yasir. Bahkan mereka dibunuh dengan cara jantungnya ditusuk oleh Abu Jahal. Sementara sahabat yang lain, Zamirah, matanya dicungkil hingga buta. Hibah tubuhnya terbelah karena tubuhnya ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. Masih banyak penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat muslim. Namun semua dihadapi dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad bersama umat Islam lainnya menghadapi puncak kesengsaraan yang luar biasa dari kafir Quraisy pada saat melakukan pemboikotan terhadap umat muslim. Mereka melarang siapapun untuk melakukan interaksi, baik melakukan jual beli, menikahi atau dinikahi, melihat orang sakit, ataupun memberikan pertolongan terhadap umat muslim. Pengumuman pemboikotan tersebut dipajang pada pintu gerbang Ka'bah sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan ancaman besar. Peristiwa pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun sehingga amat melemahkan umat muslim. Tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir semakin keras terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terlebih setelah meninggalnya 2 orang yang selalu melindungi dan menyokong Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau Khadijah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sehingga dinamakan Amul Huzn. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah mencoba hijrah ke Taif dengan harapan Islam bisa diterima dengan baik. Namun ternyata malah sebaliknya. Di sana malah ditolak. Pada tahun yang sama pula, di bulan Syawal, Rasulullah menikahi Sa'udah bin Sumah. Awalnya Sa'udah adalah istri dari Sakran bin Amr yang dahulu ikut hijrah ke Habasyah. Namun suaminya meninggal di sana. Pada tahun ke-10 kenabian, datang orang-orang Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW. Kedatangan mereka untuk masuk dan memeluk agama Islam dan menerapkan ajarannya sebagai upaya untuk mendamaikan permusuhan yang terjadi antara kedua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Usai mereka masuk Islam, mereka melanjutkan dakwah di Yasrib. Ini adalah gelombang pertama orang-orang Yasrib berdatangi Nabi Muhammad SAW. Setahun kemudian, mereka orang-orang Yasrib
kembali datang untuk menemui Nabi dan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Aqobah pertama. Ini adalah gelombang kedua orang-orang Yatsrib mendatangi Nabi Muhammad. Kelompok ini yang kemudian kembali ke Yatsrib untuk berdakwah, yang disertai oleh Mus'ab bin Umair yang diutus untuk berdakwah bersama mereka. Dan di gelombang ketiga, pada tahun ke-13 kenabian, mereka datang kembali kepada Nabi untuk mengajak pindah ke Yatsrib. Mereka akan mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Nabi pun akhirnya menyetujui usul mereka untuk berhijrah. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqobah kedua karena terjadi pada tempat yang sama. Akhirnya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum muslimin hijrah ke Yatsrib. Ketika sampai di Yatsrib, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama Yatsrib diubah menjadi Madinah. Demikian dakwah Nabi Muhammad di Mekah terjadi. Dalam masa ini, Nabi Muhammad mengalami hambatan dan kesulitan dalam dakwah Islaminya. Pada periode ini, Nabi Muhammad belum terfikir untuk menyusun suatu masyarakat Islam yang teratur, karena perhatian Nabi lebih fokus pada penanaman teologi atau keimanan masyarakat. Penyebab tantangan Nabi Muhammad di Mekah mengapa dakwah yang dilakukan tidak mudah dan selalu mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Mereka kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdullah Muthalib. Nabi Muhammad mengajak dan menyeru akan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya apakah mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam. Inilah salah satu contoh yang terjadi pada diri paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Peristiwa Nabi Muhammad di usia 51 tahun yaitu Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu dibelahnya dada Rasulullah. Berdasarkan hadis Bukhari di atas dapat diketahui bahwa sebelum diisrakan oleh Allah, ada beberapa orang yang menemui Nabi. Berdasarkan penjelasan Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Zikariyat wa Munasabaat. Ketiga orang itu adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Adapun yang membelah dada hingga perut Nabi adalah malaikat Jibril. Setelah dadanya dibelah, Jibril alaihissalam membersihkan hati Nabi dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali, supaya semakin suci dan semakin teguh. Selain itu, dimasukkan pula hikmah dan keimanan ke dalam hati Nabi. Peristiwa pembelahan dada tersebut dialami Rasulullah sebanyak 3 kali dalam hidupnya. Pertama yaitu ketika Rasulullah di saat masih kecil, yang kedua yaitu sesaat sebelum diutus menjadi Rasul, dan yang ketiga sebelum melakukan Isra Mi'raj. Kemudian menunggangi buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah hati Rasulullah disucikan, malaikat Jibril lalu memberikannya seekor hewan tunggangan yang dikenal dengan sebutan buraq. Berdasarkan riwayat Muslim, buraq memiliki ciri-ciri tubuh berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bogol. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Zikariyat wa Munasabaat dijelaskan pula bahwa buraq memiliki 2 sayap di sisi pahanya. Kedua sayap tersebut membantu mempercepat langkahnya. Akan tetapi hewan tunggangan tersebut sampai berulah. Ia mulanya tidak ingin ditunggangi. Ini seperti yang diceritakan Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Nabi SAW ketika diisrakan, beliau diberi buraq yang lengkap dengan tali kendati. Beliau diberi buraq yang lengkap dengan tali kendali dan pelana. Tetapi ialah buraq mempersulit beliau, tidak mau ditunggangi. Lalu Jibril berkata padanya, "Patutlah kamu lakukan ini pada Muhammad, padahal belum ada yang menunggangimu yang paling mulia di sisi Allah selain Muhammad." Beliau bersabda,
lantas mengalirlah keringatnya karena takut. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu sholat bersama para nabi di Baitul Maqdis serta diberi susu dan khamar. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat sesampainya di Baitul Maqdis, Palestina. Riwayat lain yaitu oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail mengisahkan bahwa Rasulullah salat berjamaah dengan para nabi. Masih dari kitab Al-Anwarul Bahiyah, mulanya Nabi dan malaikat Jibril masing-masing mendirikan salat 2 rakaat. Namun setelah selesai, tiba-tiba masjid dipenuhi dengan kumpulan manusia. Mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan dan iqamah pun dikumandangkan. Semua orang langsung berdiri dalam saf-saf. Malaikat Jibril kemudian menyuruh Rasulullah untuk maju sebagai imam sholat. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi momen di mana Nabi mengimami seluruh nabi utusan Allah. Selesai sholat, Nabi merasa haus. Malaikat Jibril menghampirinya dengan membawa 2 wadah, salah berisi khamar, sedangkan yang lain berisi susu. Rasulullah memilih susu. Jibril alaihissalam lantas berkata, "Engkau telah sesuai dengan fitrah." Barulah setelah itu Nabi dibawa ke langit bersama malaikat Jibril, menyambangi ke-7 lapisan langit dan bertemu dengan beberapa nabi. Saat Mi'raj, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril mengunjungi setiap lapisan langit. Di tiap lapisan langit itu pula Nabi bertemu dengan beberapa nabi utusan Allah. Langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dilanjutkan di langit kedua, Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima, Nabi Harun. Dan langit keenam, Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang terakhir yaitu langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mengunjungi ke-7 langit tersebut, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu. Salah satu peristiwa terpenting dalam Isra Mi'raj adalah diturunkannya perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh umat Islam seluruh dunia. Mulanya perintah tersebut sebanyak 50 waktu, namun bagi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan dari Allah. Rasul pun memohon kepada Allah supaya kewajiban tersebut diringankan. Jumlahnya berangsur-angsur berkurang dari 50 menjadi 40, kemudian 30, dan seterusnya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari saja. Kendati demikian, Nabi Musa kembali menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan lagi. Dalam riwayat Muslim nomor 234, Nabi SAW menjawab, "Aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Rabbku sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Walaupun hanya perlu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, Allah memberikan ganjaran pahala 10 kali lipat untuk setiap sholat fardu yang dikerjakan. Jadi, sekalipun hanya dikerjakan 5 waktu saja, pahala yang diterima setara dengan sholat 50 waktu. Sungguh besar rahmat Allah kepada hambanya." Kemudian, Nabi juga melihat surga dan neraka. Selain peristiwa-peristiwa sebelumnya, Rasulullah juga sempat diajak malaikat Jibril untuk mengunjungi surga dan neraka. Di surga, Nabi Muhammad SAW melihat 4 sungai, 2 berada di permukaan tanah, sedangkan 2 lainnya berada di bawah tanah. Rasulullah juga melihat kengerian neraka. Ia melihat malaikat penjaga neraka yang sama sekali tak pernah tersenyum. Ia juga menyaksikan beberapa golongan orang yang disiksa dalam neraka, mulai dari para pemakan riba, pemakan harta anak yatim, hingga pezina. Peristiwa setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat yakni semalam telah tersebar luas di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad. Salah satunya yang paling mengejek dan membenci peristiwa Isra Mi'raj yakni paman Nabi, Abu Jahal. Pemuka kaum Quraisy itu bahkan menentang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Makkah berkumpul, maka Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad, bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terdapat apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq
ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dalam buku karya lengkap Nur Khalis, yang digunakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad merupakan buraq. Entah apa wujud kendaraan itu, tapi perkataan buraq berarti kilat mengenai Mi'raj yang menggambarkan bahwa Nabi naik ke langit dengan kendaraan seperti tangga yang juga disebut bergerak naik secepat cahaya. Selanjutnya yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi wafat di kota Madinah pada umurnya yang ke-63 tahun. Sebelum kembali ke pangkuan Allah yang Maha Kuasa, Rasulullah memberi nasihat kepada semua orang yang ada di sisinya. Awal Nabi Muhammad sakit, 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad menderita pusing dan demam tinggi. Saat itu Rasulullah berada di rumah Sayyidah Maimunah, namun karena sakit yang beliau derita semakin parah, kemudian ia meminta untuk dipindahkan dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah, kondisi kesehatan Nabi terus bertambah parah. Meski demikian, Nabi tidak pernah meninggalkan sholatnya, bahkan masih mengimami sholat selama beberapa kali. Pada waktu subuh di hari Senin, Nabi Muhammad tidak ikut sholat berjamaah dan hanya memperhatikan kaum muslimin yang sedang berdiri di saf-saf sholat. Tiada yang menyangka momen tersebut merupakan waktu subuh terakhir bagi beliau. Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu duha semakin tinggi, Nabi memanggil anaknya Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya yang membuat Fatimah menangis dan tersenyum ketika mendapat bisikan Nabi yang kedua. Ibunya Fatimah, Aisyah, melihat kejadian itu dan bertanya tentang hal tersebut. Fatimah kemudian menjawab, Nabi Muhammad mengatakan padaku bahwa beliau akan wafat dan aku pun menangis. Kemudian beliau mengatakan padaku bahwa aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Rasulullah SAW kemudian memanggil cucunya Hasan dan Husain dan mencium mereka selagi berpesan pada semua orang yang ada di sana untuk menjaga kedua cucu kesayangannya tersebut. Nabi juga berpesan kepada semua yang hadir untuk memperhatikan sholat. Saat tanda-tanda datangnya ajal Nabi mulai tampak, Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah di pangkuannya. Dan Aisyah pun berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahku, pada hari giliranku, dan di pangkuanku. Serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Ketika aku sedang memangku Rasulullah SAW, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dan di tangannya ada siwak. Aku melihat Rasulullah memandanginya sehingga aku mengerti bahwa beliau menginginkan siwak. Aku bertanya, "Kuambilkan siwak itu untukmu?" Rasulullah memberi isyarat ya dengan kepala. Lalu kuambilkan siwak itu untuk beliau. Rupanya siwak itu terasa keras bagi beliau. Lalu ku katakan, "Kulunakkan siwak itu untukmu." Beliau memberi isyarat ya, lalu kulunakkan siwak itu. Saat itu aku menyikat gigi beliau dengan sebaik-baiknya siwak itu. Sementara itu di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah seraya berkata, "La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Hadis riwayat Sahih Bukhari. Seusai bersiwak, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan pandangannya ke langit-langit seraya menggerakkan kedua bibirnya. Aisyah mendengar apa yang beliau katakan itu. Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Setelah 3 kali mengucapkan kalimat tersebut, tangan Nabi kemudian lunglai dan beliau pun kembali kepada kekasih yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hikmah yang bisa kita ambil dalam sejarah Rasulullah yaitu jika akan melakukan sesuatu seberat apapun cobaannya, jika kita tetap berikhtiar, sabar, tabah, maka hasil yang memuaskan akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang melakukannya. Sekian sejarah dan biografi Nabi Muhammad SAW. Semoga bagi kalian yang mendengarkan atau menonton video saya bisa mengerti seperti apa perjuangannya beliau, kemudian bisa mengambil hikmah atau pesan tersirat dari perjuangannya beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.